Selamat pagi ya. Ini VT 389. Sebetulnya saya udah bikin VT yang 389 ini, tapi entah kenapa eh, kayaknya kena eh, filter ya, atau kena delete oleh TokTok. Jadi kita bikin lagi aja. Video terakhir 388 itu mengenai sejarah kerajaan Nusantara. Artinya apa? Sekarang kita berkutat ya. Indonesia ini sejak kapan berdiri? Katanya ada yang bilang 80 tahun. Nah, saya mau nanya ya. 80 tahun yang sebelumnya, sebelum 80 tahun, itu ada Indonesia apa enggak? Ada. Ya. Tahun 1200 Indonesia ada nggak? Ada. Oh, kita kan ada, orangnya ada gitu loh. Bangsanya ada, rakyatnya ada. Cuman pemerintahannya Sriwijaya. Kalau kamu nggak lihat lebih jelas ya, kamu blunder loh sekarang itu. Indonesia itu udah 60% penduduk miskin. Dulu, maaf ya, dulu orang Cina itu masih bisa hidup. Nah sekarang semua toko-toko sepi. Artinya apa? Artinya semua kita terseret jatuh. Jangankan Indonesia. Cina itu lagi resesi, lagi tutup, banyak bank tutup, banyak developer tutup, banyak perusahaan mobil listrik tutup. Dari 200 merek Cina, ya, itu cuman 10 merek yang survive. Yang 190 itu udah nggak jelas. Bikin mobil masalah, terlalu banyak oversupply. Jadi, kalau kita nggak menyadari bahwa kiblat kita itu Xi Jinping sudah lengser. Itu loh. Nah, kalau kita diberitahu bahwa semua jenderal-jenderal polisi yang di Cina itu, yang namanya geng Fujian, sudah dibunuhin. Udah nggak ada orang Xi Jinping. Xi Jinpingnya belum lengser, iya, tapi dia nggak ikut meeting BRICS. Padahal kalau BRICS nggak ada Cina ya mati lampu. Siapa yang mau jadi sponsor? Jadi jangan menyembah-nyembah Xi Jinping. Gitu loh. Tahu nggak kenapa kamu nggak boleh menyembah Xi Jinping? Xi Jinping itu komunis. Dan seluruh Cina-Cina di Indonesia, di luar Cina, itu bukan komunis. Kamu kan punya agama. Gitu loh. Kamu nggak ngerti komunis itu apa? Komunis itu kalau kamu kaya, langsung kamu jadi anggota partai. Jack Ma itu udah disita hartanya untuk partai. Gitu loh. Kamu mau rumahmu itu dijadikan markas partai? Iya kan? Itu dulu. Ya. Kalau kita nggak mengakui bahwa kita itu makin miskin berjemaah ya, sekarang itu yang miskin bukan cuman, maaf ya, seluruhnya dari pejabat, bupati, wali kota, semua spiral down. Banyak itu bupati-bupati yang masih tekor, yang kabupatennya itu minus, defisit. Gitu loh. Nggak jelas. Ya katanya dia nggak bisa lepas dari Gibran. Oke. Tapi nggak lepas dari Gibran, tapi nggak ada duit. Katanya mau ikut Megawati. Nggak juga. Nggak ada. Nggak ada. Nggak jelas. Nggak ada keputusan gitu loh. Kalau ikut Megawati kan sekarang udah ganti udah Kapolrinya. Atau Bahlul itu diganti. Atau Budiari diganti. Nggak jelas juga. Dan sudah 8 bulan negara kita nggak makan loh. Karena apa? Karena ekonominya dikuasai oleh pemerintah dan BUMN. BUMN-nya bangkrut. Sudah nggak ada lagi ibarat kata itu ya. Pabriknya orang tua kita itu bangkrut. Orang tua kita itu anggaplah PLN, Waskita Karya, Utama Karya, ya, Garuda. Bangkrut semua, bangkrut. Garuda juga nggak mampu untuk memperbaiki itu pesawatnya. BUMN kita semuanya bangkrut. Coba lihat ini harga saham nih, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Kalau misalnya gini loh ya. Ini keluarga kita ya. Orang tua kita itu adalah BUMN.
Ya, mama kita itu pemerintah. Mama kita itu nggak punya duit, pemerintah nggak punya duit. Bapak kita itu BUMN, perusahaannya bangkrut. Oke? Nah, kakak tertua kita yang pegang bendahara, itu namanya bank. Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Itu nyungsep. Sudah turun lebih dari 50%. Dalam kondisi bagaimana? Kalau bank itu kan dia penyimpan duit. Ya kan? Dia yang bandarin semua usaha kita kan. Nah, kalau banknya aja nyungsep, apalagi lu mau ambil kredit dari mana? Sekarang kalau mau beli rumah, mau ambil kredit dari mana? Bank apa? Gitu loh. Jadi jangan menipu dirinya sendiri. Wah, ya Cina masih maju. Maju pala lu peang. Mana ada Cina maju? Kamu udah ekspor ke Cina itu sejak kapan? Terakhirnya udah 2 tahun yang lalu. Setelah itu stop. Kalau nggak percaya, itu lo, lihat itu lo. Batu bara aja harganya jatuh. Nikel harganya jatuh. Kenapa? Karena Cina stop produksi. Kenapa Cina stop produksi? Karena dia udah nggak ada dagang dengan Amerika. Loh, Pak Gun tuh ngomong kejelekan terus. Bagaimana solusinya? Loh, satu persatu dulu ya, satu persatu dulu. Pemerintah ini sanggup bayar utang apa enggak? Kalau nggak sanggup bayar utang, ya sudah ngomong, saya nggak sanggup gitu loh. Nanti kalau ada yang sanggup, gantiin kamu. Satu, ya, Indonesia nggak punya bank sentral. Yang bank sentralnya adalah The Java's Bank. BI bukan bank sentral, dia hanya manajemen pengelola dari kekayaan aset The Java's Bank. BI kredit ratingnya itu nomor 4, peringkat 4. Sedangkan Singapura, PBOC itu peringkat pertama, AAA. Oleh karena itu, kalau BI mau nyetak duit, dia harus jadi AAA. Dia tuh harus dapat suntikan dulu, harus nggak punya utang. Jadi utang kita itu sekarang 8.000, udah naik jadi 10.000 triliun. Harus dilunasi dulu, baru kamu bisa menjadi AAA. Kalau kamu nggak punya utang. Sedangkan otoritas yang bisa mencetak duit adalah bank sentral. Artinya bank sentral ini adalah bisa langsung connect kepada pusatnya Bank Dunia untuk bisa meratifikasi utang Indonesia ini bagaimana solusinya. Dicicilnya, dibayarnya sama siapa. Dari mana duitnya. Donald Trump itu utang sama kita 800.000 triliun. Berapa bunganya? Itu kan tinggal dipakpok. Apa ya, kita nagih kepada Bank Dunia juga nagih utang kita. Segera lunas, itu dulu. Jadi kalau misalnya kamu nggak sanggup bayar utang, Sri Mulyani, ya, mengundurkan diri, gitu loh. Nah, kamu udah 10 tahun makan enak, tapi sekarang udah nggak ada makanan dibuat rakyat Indonesia. Terus kamu mau nyeret kita ke bawah, ke sumur, ya kan nggak mungkin. Itu dulu dah. Oke? Jadi, pelajari dulu sejarah. Kita ini negara gemah ripah Loh Jinawi sejak zaman Kenaro. Lu bayangin aja Sriwijaya itu yang membangun Borobudur. Coba kamu bikin Borobudur sekarang. Berapa duit? Ya kan? Oleh karena itu, sudahlah ya. Pemerintah ini, sudah 8 bulan kita nggak makan. Miskin kita. 60% negara kita itu miskin. Lebih dari separuh itu miskin. Oleh karena itu, sudahlah ya, kamu langsung cari solusi, berpikir gitu loh. Lihat nih, calon pemimpin kita, masih banyak orang pinter.